والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Pertama sekali teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan terutama bagi generasi muda muslim dan muslimah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina itu, kata Allah, karena sungguhnya dia adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk keputusan yang diambil atau jalan yang ditempuh. Dan memang dilarang apapun yang menjurus ke sana, mulai mengetik, mulai kirim foto, mulai kirim video, mulai menggoda, mulai dilarang dalam Islam. Dan kata Nabi SAW, anggota tubuh itu semuanya memiliki bagian dari zina. Mata melihat, telinga mendengar, lisan mengucap, bibir mencium, tangan menjamah, kaki melangkah, kemaluan menyempurnakannya. Maka kita memang dilarang. Dan kita tahu zina masuk dalam dosa-dosa besar. Kan gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman, memang membubuhi diri kita ini, menghiasi diri kita dengan syahwat. Kita jadi laki-laki suka sama perempuan. Memang kita ini fitrahnya suka mau melihat, mau mencium, mau memeluk, mau meletakkan kemaluan di kemaluan. Itu Allah yang kasih kita. Perempuan juga begitu. Karena kalau tidak ada rasa suka ini, maka kita laki-laki tidak akan tuangkan sperma yang merupakan bibit manusia. Perempuan juga tidak akan mau menerima sperma hamil 9 bulan, ya berat membawa bayi itu. Tidak akan mungkin ada, kecuali karena ada rasa syahwat dan rasa suka itu. Cuma Allah ajarkan cara yang benar dan Allah ingatkan cara yang salah. Cara yang benar nikah, cara yang salah zina, kan gitu. Supaya kita mudah memahami ini, ingat kita ini kembali kepada satu judul kita. Ya, misalnya judul itu gini, saya sama semua ikhwah di sini laki-laki, kita cuma beda casing. Ya. Ini putih, ini hitam, ini kribo, ini lurus rambutnya, ini tinggi, ini pendek. Itu casing. Tapi judulnya laki-laki. Iya enggak? Kan cuma beda casing. Tapi kalau kita kembali kepada struktur tubuhnya, karakter umumnya sama aja. Beda casing. Sama akhwat kita semuanya. Judulnya adalah wanita. Beda casing ya. Makanya Nabi SAW bilang, ini kata kunci luar biasa. Kata beliau, siapapun di antara kalian yang keluar dari rumahnya, kemudian tergoda syahwatnya kepada perempuan yang tidak halal bagi dia, segera kembali kepada istrinya. Perhatikan penutupan hadisnya, kata Nabi SAW, karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. Kemaluannya sama. Beda casing aja. Orang kalau sudah lagi biologis, ini yang bujang-bujang gak tahu, belum tahu. Kan? Tapi harus dibahas. Orang kalau sudah biologis, biasa aja nantinya. Sama aja. Siapapun wanita yang sedang antum gauli, pada saat lagi puncak biologis sama aja. Ujung-ujungnya sama gitu kan. Oleh karena itu untuk apa membuka pintu zina itu? Lebih baik menikah saja. Apalagi laki-laki Masya Allah dikasih lagi sama Allah pintu poligami. 1 gak cukup bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kalau mampu. Dan plus kalau berani. Karena kebanyakan kan takut. Tapi anggap 1 saja menikah. Dan subhanallah kita ini hidup di negara teman-teman sekalian luar biasa. Ini negara Indonesia sampai terkenal di luar loh. Saya dulu waktu tingkat 3 kuliah di Madinah. Ada satu dosen kami mengajar tarikh dakwah. Sejarah dakwah. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi-Nabi ini direntet semua. Hanya untuk sejarah dakwanya. Bagaimana mereka berdakwah di kaumnya. Dan retorika yang digunakan, kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian juga pindah ke alam para sahabat, orang-orang soleh, para ulama, bagaimana mereka berdakwah dulu. Salah satu yang beliau singgung pernah, di kelas itu ya, saya masih ingat. Dia bilang tidak ada negara yang paling bagus untuk berdakwah seperti Indonesia. Saya juga kaget waktu itu, karena saya di kelas itu 3-4 orang Indonesia itu. Kami saling mandang gitu kan. Apa yang Syekh mau sampaikan nih. Terus dia bilang karena orang Indonesia kalau diberikan nasihat mau dengar. Dan yang tidak kalah penting, dai itu mudah sekali untuk menikah. Oh gitu. Karena di negara ini nikahnya murah gitu. Dan juga mudah. Memang benar. Kita maharnya perangkat alat sholat gitu kan. Emas berapa gram kan begitu. Saya pernah waktu itu bimbing jemaah umroh plus Aqsa. Kami mampir di Jordan. Pas saya lagi di kota Petra. Ada satu anak muda masih bujang belum nikah. Umur sudah 31 tahun. Saya sewa kudanya untuk keliling di situ. Kemudian saya sambil nanya tentang udara, cuaca di sana, kebiasaan orang Jordan.
Akhirnya sampai masalah pernikahan. Kamu sudah nikah? Saya bilang, belum. Dia bilang, belum. Saya bilang, kenapa kau belum nikah? Dia bilang, nikah di negara kami mahal sekali. Saya bilang, memang berapa biaya pernikahan? Dia sebutkan angka karena uang mereka kalau nggak salah dinar. Dan dinar itu 1 dinar kalau nggak salah $2,5. Jadi kurs mereka itu tinggi sekali. Jordan itu. Terus saya tanya, berapa kira-kira biaya pernikahan yang paling murah? Dia bilang kalau dalam bentuk US, uang dolar itu sekitar $100.000. 1,5 miliar. Itu pernikahan orang yang paling miskin di sana. Antum ini modalnya datang ke kampung, datang ke imam masjid, ke kiai, tolong saya mau menikah. Dibantu. Bilang saya cuma pendapatannya 2 juta, 3 juta. Dicariin orang yang pakai bedak 50.000. Ya. Yang bisa kelola. Masih bisa nikah. Alhamdulillah. Bagus. Kenapa tunda-tunda pernikahan? Kalau nikah mudah, kecuali antum di satu negara yang susah menikah, biayanya mahal antum tidak punya, mungkin itu pun tetap tidak boleh zina ya. Apalagi di negara yang mudah pernikahannya. Kan gitu. Yang penting dalam cari pasangan dahulukan agama. Bukan idealis. Ya. Saya mau nikah Ustaz, tapi harus tinggi, putih, kaya, pintar. Ini mau tunggu di mana? Kalau berkumpul ada alhamdulillah. Kalau tidak ada satu dari kriteria sudah masuk agamanya, udah bismillah istikharahkan. Mungkin itu yang terbaik buat antum. Ya. Karena nanti kalau sudah interaksi dalam rumah tangga, akan muncul cinta dengan sendirinya. Karena pengorbanan yang ada gitu kan. Walaupun cantiknya luar biasa atau tampannya luar biasa, kalau tidak beragama, ini akan membuat kita tidak nyaman dalam rumah tangga. Kan itu poinnya. Allahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, saat ini saya sedang terjerat pinjol Ustaz. Maaf, tadi itu apa yang harus dilakukan dia karena sudah terlanjur hamil ya. Iya. Nah, ini bahaya sekali nih karena nanti jadi hilang nasab ya. Kalau orang anak zina itu tidak ada penisbatan nasab kepada pemilik sperma. Ya. Itu sudah kesepakatan jumhur ulama. Oleh karena itu jangan sembarangan tumpahkan sperma di kelamin atau di kemaluan yang tidak halal. Ya. Ini bahaya sekali. Apalagi di kemaluan pelacur. Ini bahaya sekali. Hati-hati. Karena tetes sperma saja jatuh ke rahim dia dan dia hamil. Maka sudah cukup dia akan menjadi status ibu anak kita selamanya. Dunia akhirat. Jadi nggak boleh sembarangan. Harus kita jaga sperma itu kebersihan dan kemurniannya. Sampai ulama mengatakan kalau ada sperma yang dituangkan sebelum akad nikah. Dan ada setelah itu dia menikah dan ada sperma dituangkan habis menikah. Padahal sebenarnya sama-sama sperma. Ini halal, ini enggak. Coba. Kan bahaya sekali. Ini anak jelas statusnya, ini enggak. Berarti tidak boleh ada penisbatan nama kepada anak zina. Otomatis enggak ada warisan. Kalau dia anak perempuan tidak bisa si laki-laki pemilik sperma ini menjadi walinya. Jadi banyak rentetannya. Untuk apa gitu? Kenapa enggak menikah saja? Kan gitu. Sekarang pertanyaan dari penanya ini sama bagian terakhir pertanyaannya. Lalu bagaimana? Saya mau bertanggung jawab, saya mau taubat. Tapi perempuan ini sudah hilang. Ya sudah, qadarullah masya'afal. Yang penting antum taubat dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala nasuha. Minta sama Allah petunjuk. Kalau memang antum sudah niat baik ini bertanggung jawab dan dia tidak ada. Ya sudah, tinggal menikah sama orang lain. Ya qadarullah masya'afal. Yang penting kita sudah coba untuk bertanggung jawab. Allahu a'lam.